Ya coba kalian dulu menilai. Masyarakatnya Roy Suryo, kalian dulu menilai, ya. Itu yang kalian idolakan, yang kalian banggakan, pengen shoot. Kalau muncungnya itu nomor 1, kita akan geruduk, kita akan datang. Mana ada? Lape orang ini semua satu-satu, kalah apa? Jijik kali aku ngeliat orang ini, betul. Ngomongin masalah integritas. Integritas itu kan berbicara sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Nah ini kor-kornya bilang katanya mau geruduk, rupanya absen semuanya. Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita. Dan untuk video atau berita kali ini masih berkaitan seperti video-video yang kemarin, yaitu tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, pada tanggal 16 kemarin, nah ini para penuntut atau para gerombolan-gerombolan yang penasaran dengan ijazahnya Bapak Joko Widodo, nah, pada tanggal 15 kemarin, nah, dia telah menggeruduk di Universitas Kehutanan UGM. Nah, dan tanggal berikutnya yaitu tanggal 16 mereka telah menggeruduk juga yaitu di kediamannya Bapak Joko Widodo untuk menanyakan hal yang serupa. Teman kreator kita ini, Opung Parmelak ini, nah ini menyebutnya, nah gerombolan ini adalah gerombolan pengecut. Nah kok bisa ya? Nah tentunya teman-teman tahu kan, nah, yang mengkoar-koarkan atau berteriak-teriak untuk melihat dan untuk membuktikan ijazahnya Bapak Joko Widodo ini, nah ini tidak hadir atau tidak berani atau tidak datang ke tempat Joko Widodo. Nah, makanya Opung Parmelak ini menyebut mereka-mereka itu yaitu pengecut. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Apa bisa disebut juga dengan pecundang ya? Ini tentunya teman-teman yang bisa menilai. Nah, untuk berita atau video kali ini seperti biasa ya, ini dibahas dan komentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parmelak. Nah, pastinya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa dengan komentar video ini. Nah, di dalam video ini nanti, nah ini ada beberapa video yaitu Bapak Sudarsono, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers atau BSJL. Nah, ini telah banyak ini videonya, ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Di situ ada argumentasi atau ada melawan apa itu orasi-orasi orang-orang gerombolan ini. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Jadi udah kalian lihat kan, udah kalian pantau tadi dari televisi ya, bahwasanya yang datang ke rumah Bapak Jokowi rata-rata lansia. Yang udah kada luar sana. Aduh, jujur aja lo, aku bilang nggak tega sebetulnya aku ngeliat orang-orang ini diperalat loh, betul. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka diperalat. Nggak sadar kalian diperalat kalian. Ku pantau-pantau, mana si Roy Suryo? Oh, udah izin kemarin. Mana Egy Sujana? Mulai dari kemarin di Jogja juga udah gak hadir. Iya, benar. Udah absen dia 2 hari. Iya. Ku tengok Dokter Tiba nggak datang. Iya, benar. Tengok Amin Rais juga nggak nongol. Ku tengok lagi Bapak ijazah palsu seluruh dunia Rizwan Hasiolan nggak kelihatan. Iya. Dalam hatiku gimana ya orang ini? Pengen shoot. Ya, bener kan? Pecundang. Loser. Banci. Kau Rizwan, besok-besok kau kalau mau bikin statement pakai rok kau. Ya kalau gaya kalian kemarin, kita akan geruduk UGM. Keesokan harinya kita akan geruduk rumah Jokowi. Mana gerudukan kalian itu? Hanya orang bodoh yang masih mempercaya omongan kalian ke depannya, biar tahu kalian. Iya. Jadi kalian pendukungnya Rizwan, pendukungnya Amin Rais, inilah orang yang mau kalian tiru. Ini yang mau kalian dengarkan. Udah jelas bagaimana ciut nyalinya ini kan? Iya. Di kontenku tadi pagi sudah kukatakan kalau Rizwan sebetulnya sudah ciut nyalinya. Mulai dari kemarin ya, ketika UGM mengatakan bahwasanya kami tidak akan serahkan berkas-berkas, kalau memang ingin serahkan berkas, kami menginginkan kami menyerahkan berkas-berkas, mari kita tanding di pengadilan, langsung ciut dia. Nyari panggung kau. Kau Rizwan, maksudmu apa sih? Mau cari panggung kau kayak Rocky Gerung? Kerjamu itu di balik layar.
Alif apa namanya forensik, digital forensik. Nggak perlu kau tampil di depan umum. Tapi mungkin itu juga yang mendasari kawan ini kayak gini kan. Udah lama dia di balik layar, kepengen dia terkenal. Hei, ada yang pengen terkenal. Hop. Makanya sekarang begini, kalau kau pengen terkenal, bikin dulu YouTube-mu, minta sama Pumpar Belak biar ku iklankan sama followerku semua. Nanti tinggal ku bilang lah, semua teman-teman, ini Risma Nasional Sianipar diculuk ya apanya itu, sutreknya itu dengan kerelaan ya. Kalau nggak rela kan nggak usah diculuk. Iya. Aduh, ya coba kalian perhatikan dulu ya. Semuanya ini ku perhatikan kalian ya. Dokter yang lebih banyak demo daripada praktek. Dokter tiba. Dari awal sampai terakhir nggak ada ku tengok. Padahal udah kangen kali aku sama dia. Tahu nggak kalian? Jujur aja ku bilang, ya sebentar. Ini ku pantau ini biar tahu kalian. Jadi kalian kira Pumpar Belak nggak pantau dari kejauhan? Ada teman Pumpar Belak di sana untuk memantau. Jadi inilah buktinya kalau Pumpar Belak itu memang memantau dari kejauhan, ya. Ini dia. Ini dia. Iya. Jadi Pumpar Belak video call juga sama teman-teman di sana, ya kan? Memonitor bagaimana situasi bagaimana situasi di lapangan kan begitu. Ternyata cukup panas cuacanya. Aduh, tahu nggak kalian ya? Sebetulnya kalau dipikir-pikir, ini seperti strategi perang, ya. Kenapa orang-orang tua ini yang dimajukan dulu? Karena biasa itu di dalam berperang, ya, strategi pertama itu ya lebih dahulu memajukan orang-orang yang berpotensial mati cepat. Iya. Mana orang-orang yang potensial cepat mati, itu dulu dimajukan. Sambil dibawa lah bom bunuh diri kan. Menyerang ke tempat lawan kan begitu ya. Jadi kalau aku bilang sih sebetulnya ini yang datang ke apa ini bisa dikatakan ini kelas-kelas 3-nya ini, ya kan. Kalau kelas 1-nya itu ya itu dia Amin Rais, Rismon, Dokter Tipa, itu kelas-kelas 1-nya. Kelas 2 ada lagi, yang kelas-kelas 3 ada klaster ya. Kalau ini klaster 3-nya ini. Makanya begitu datang ke tempat Bapak Jokowi, ya kalau nggak bisa ditunjukkan Pak, ya udah kami pulang. Padahal Bapak Jokowi Widodo udah bikin soto loh. Ya, cuman pas datang ini tim yang lansia ini masih separuh masak. Jadi belum sempat dijamu. Tapi untung lagi Raja ku bilang ya, untung aja si Suryo gak jadi datang. Aman panci Bapak Presiden. Aduh. Ya coba kalian dulu menilai. Masyarakatnya Roy Suryo. Kalian dulu menilai, ya. Itu yang kalian idolakan, yang kalian bangga-banggakan, pengecut. Kalau muncungnya itu nomor 1, kita akan geruduk, kita akan datang. Mana ada? Lape orang ini semua satu-satu kalah apa? Iya. Jijik kali aku ngeliat orang ini, betul. Ngomongin masalah integritas itu kan berbicara sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Nah ini kor-kornya bilang katanya mau geruduk, rupanya absen semuanya. Orang-orang tua yang pakai pampers yang kalian kirim. Aduh, apa gak ada yang lain lagi? Kacau orang ini, diperalat orang-orang tua bah. Orang yang udah kadaluarsa. Iya. Yang udah gak terdaftar lagi di BPJS tenaga kerja. Yang udah habis semua dikirim. Aduh. Dan aku melihat bapak-bapak kepolisian itu sangat jeli gitu ya. Ya, sangat jeli. Jadi begini, ya. Ini kita mulai serius ini. Ini dalam ini. Kalau yang tadi opening Mas, opening. Kalau Pumpar Belak kan begitu, lebih panjang opening daripada isi. Sorry ya, agak batuk ya, nggak apa-apa ya. Kan begitu, nggak Pumpar Belak namanya kalau openingnya nggak panjang. Betul. Tahu kalian, ya? Tadi pagi aku bikin video 18 menit, dikomplain, dijapri aku sama penonton. Pendek kali videomu pun katanya. Karena
Karena memang aku minimal itu 25 menit bikin video kan begitu. Gak tahu tuh kenapa ya kan. Karena memang faktor kurang sehat ya. Aku bikin video cuma 18 menit komplain. Datang dia lagi kan. Kedua Japri yang kedua ya kan, apa namanya, WA kedua, ku tunggu videomu yang lebih panjang lagi. Yang komentar tadi di WhatsApp sekarang komentar dulu di kolom komentar di YouTube ini. Ngaku dulu ngomong itu. Ayo komentar. Tanggung jawab. Kau paksa aku bikin video panjang. Iya. Entah kenapa orang ini ketagihan Opung Parbella. Ganteng enggak? Iya. Ya kan? Manis juga enggak? Kecuali kalau muka-mukaku itu kayak Vicky Himpong, iyalah. Aduh. Nah, ini video ini kupanjangkan sampai 40 menit. Sampai mana tadi kita lupa. Oh, pembahasan yang lebih dalam ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya, seperti biasa Opung Parbella ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah berkontribusi ya. Sampai sekarang Opung Parbella tidak jemu-jemu mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya, oleh karena hari H sudah semakin dekat ya, aku ulang lagi ya, kita akan berangkat ke sana tanggal 20. Sayang kali Bang, enggak hari ini kami ke sana. Enggak. Kalau sempat YouTuber Nusantara datang ke sana, kolaborasi dengan BSJL, enggak tahu kita jadi apa. Bakalan paten kali lah itu ya kan. Wah, lebih seru lagi. Apalagi Opung Parbella di depan. Gandeng 3 Opung Parbella, Agri Fanani, Bapak Sudarsono. Trimasketer. Tidak begitu bahasanya Bung, Trimasketer. Bukan masketer. Aku bayangkan, sempat mimpi aku tadi lihat. Udah kayak di Trimasketer itu kami, betul. Mau pedanglah kami satu-satu kan. Naik kuda. Iya. Sementara lawan naik onta. Nggak bisa gue ya kan. Udah, stop. Aduh. Ya, dan tahu kalian ya, nanti tanggal 20 Opung Parbella akan sampai di sana ya, bersama dengan teman-teman, dan 20 malam kita gala dinner bersama dengan teman-teman PSJL. Besoknya itu tanggal 21 ya, kita akan berjumpa dengan Bapak Joko Widodo ya, dan sorenya tanggal 21 maka kita akan mengadakan jumpa fans atau kopi darat. Ya, kemungkinan besar di Hotel Lor-In juga ya. Jadi nantikan kalian kedatangan Opung Parbella beserta teman-teman semuanya di YouTuber Nusantara di kota Solo 2 hari, Yogyakarta 2 hari, dan di Jakarta 2 hari. Ya, dan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, seperti biasa sebelah kanan ada nomor rekening dan sebelah kiri ada nomor WA ya. Kalaupun kalian cuma sekedar ingin bertukar pikiran, ada loh yang bertukar pikiran. Gak perlu kusebutkan ini masalah rumah tangga. Ada yang curhat masalah rumah tangga sama Opung Parbella. Iya. Tapi Opung Parbella sebagai pendengar yang setia, dengar aja. Siapa Bung ya nggak boleh, namanya rahasia. Iya. Ya. Nah ya, jadi kita akan bertemu di sana. Nah, kita kembali ke masalah lansia-lansia ini. Aku jujur aja, dari semua lansia, Amin Rais yang paling ku nantikan kehadirannya. Kayak mana nggak motivator lintas benua, iya kan? Iya. Sangat memotivasi dan inspiring. Ya. Jadi tahu nggak kalian ya, seperti ini ya, kita masuk lebih dalam lagi. Jadi kalau dipikir-pikir sebetulnya mereka ini memang sengaja ya. Yang pertama itu mereka itu kalau bahasa mereka katanya menggeruduk UGM. Sebetulnya bukan menggeruduk, mereka itu berkunjung. Kalau menggeruduk itu contohnya datang ya, kerasa kerusuk contohnya, dan juga yang didatangi itu terkejut, itu menggeruduk. Iya. Ini enggak kan begitu, dikasih dulu baba. Mana menggeruduk namanya itu? Kalah apa? Iya, betul. Ada orang itu ya kan, ratusan yang datang cuma 3 orang yang disuruh masuk.
Situ salah satunya si Rismon kan begitu ya. Jadi sebetulnya begini, mereka itu sengaja, mereka sebetulnya udah tahu, ya udah tahu. Mereka itu nggak akan pernah datang ke rumah Bapak Joko Widodo, nggak akan pernah. Amin Rais, ya itu congornya aja itu di belakang Bapak Joko Widodo seperti itu tajamnya. Kalau jumpa muka sama muka, nggak akan pernah itu nggak akan pernah berani itu. Makanya ku tantang yang namanya Amin Rais, coba dulu datangi face to face sama Bapak Joko Widodo. Kalau kau bilang gitu, Bapak Joko Widodo itu perusak demokrasi, ya pewaris hutang dan segala macam. Coba kau ngomong langsung sama dia. Makanya heran aku entah kenapa bisa orang suka sama si Amin Rais ini. Penipu ini, pembohong. Ya kan, tukang rusuh, tukang hasut. Ya dia nggak segan-segan ya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci yang harusnya dipakai untuk membangun umat, membangun hubungan umat dengan pencipta. Dia gunakan ini sebagai alat politik. Dia gunakan ini untuk mendukung ujaran kebencian dia. Gitu loh. Ya masih percaya kalian sama model Amin Rais ini ya? Sedangkan katanya mau pergi menggeruduk, nggak datang dia. Roy Suryo lagi ya? Sekarang gue bilang sama kalian, terlalu bodoh kalian kalau mau percaya sama talk show dan juga podcast yang mengundang Roy Suryo. Gak punya integritas, percuma profesor, katanya profesor. Kalau integritas itu berbicara sesuai perkataan dengan perbuatan. Katanya mau menggeruduk, hari pertama sudah izin. Hari pertama menggeruduk UGM izin dia. Karena apa? Yang pertama tahu dia bakalan dibawa ke pengadilan. Yang kedua tahu dia, ya. Karena apa? Bang Hercules sudah datang ke rumah Jokowi. Egi Sujana begitu juga. Ya kan datang di hari pertama, nggak datang dia ke Jogja, ke UGM. Dokter Tiba mana yang keluar selama ini? Yang lebih banyak demo daripada praktek. Lebih banyak temanya demonstran daripada pasien. Dokter Tiba, kau itu kan sudah disumpah kedokteran kan? Kayaknya kalau kedokteran itu ada sumpahnya. Ya harus mendahulukan ya masyarakat yang sakit kan begitu, baik itu jiwa dan juga raga. Nah ini demonstran, tapi cocok lah itu demonstran itu kan, itu orang sakit jiwa semua itu. Sakit jiwa karena apa? Melihat pemimpin yang gak sesuai dengan pilihannya, itu sakit jiwa. Sakit jiwanya gitu loh. Jadi tantrum terus dia. Siapapun yang memimpin, selama dia tidak sesuai dengan pimpinan pilihannya, ya pemimpin pilihannya, maka dia akan seperti itu terus. Setelah itu siapa? Rismon. Masih kalian percaya Rismon? Bapak ijazah palsu seluruh dunia. Masih kalian percaya orang si Rismon ini? Bodoh kalian, bodoh. Gak datang kan? Gak datang, mana coba? Kayak tantang Bapak Jokowi. Saya lulus tahun 97. Saya tamat S2 dari Jepang 2002. Saya pastikan itu 1000 triliun persen ijazah Jokowi itu palsu. Saya tantang Jokowi. Saya akan tunjukkan kepada kamu bahwa ijazah itu palsu. Datang pun ke rumah Jokowi enggak. Kalah apa? Mau. Dagi mo toho magong. Ilay hodoho. Nah. Mulu memang nangyat tu si Homa na nga tari ko tu ijazah ni Bapak Jokowi. Pasip may si. Nama mulu memang naneng mga lulipagong doho. Memang mau lulipagong dengan cara yang benar. Unang song ni luakok ko. Ilay hodoho. Usopo ko ibong. Kok boso Batak. Ya sesama kita apa ya, itu bahasa kami lah itu. Biarlah kami yang tahu, nggak perlu kalian tahu. Yang penting nggak bahasa jorok gitu, nggak bahasa jorok. Artinya tuh. Ya, terjemahannya begini. Rismon nggak tahu malu kau. Segitu panjang punya kau bilang tadi, cuma itu artinya itu. Gak ada yang lain. Itulah Rismon, ya kan, makanya aku bilang dari awal ya, banyak makan ikan mujair itu. Kalau kata Bang Hotman Paris Utapia, biar pandai kau. Kalau misalnya dulu mamamu nggak sempat ngasih kau makan ikan mujair, ya paling nggak sekarang lah kau makan ikan mujair. Biar makin pandai kau. Ya, terlambat pun nggak apa-apa, terlambat daripada tidak sama sekali.
Dan tahu ndak kalian, ternyata ya, ternyata di depan rumah Bapak Joko Widodo ini yang bikin kita terharu. Ternyata sudah banyak kumpulan teman-teman saudara-saudara kita pencinta pembela Bapak Jokowi sudah berkumpul mulai dari pagi. Iya. Sudah mulai berkumpul dari pagi, ya kan? Jadi inilah salah satu yang bisa dikatakan hampir apalah terjadi clash lah, tapi nggak terlalu parah ya. Nama yang menunjukkan disebut apa? Kenapa kau sebut nama? Nih, Bapak Sudaryono, Bapak Sudarsono. Aku tertarik nih tadi. Kenapa? Kamu kesini mau memancing kerusuhan? Bukan, saya melihat sini. Situasi saya punya itu. Gimana? Aku tidak biasa. Tadi saya kira jenengan itu teman-teman yang bola. Makanya aku tadi tertarik dirimu panggil Mulyono. Makanya saya salah ngomong. Ya salah ngomong. Saya kira sudah seperti itu. Itu benar. Kasihan. Saya bukan temannya. Tapi kamu sebut nama Mulyono. Iya, tapi saya kamu sudah mancing. Udah salah. Di sini rumahnya Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Ya kalau salah Kamu hanya dia. Minta maaf. Ya kan? Di sini rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Pulang. Benar. Kamu dari sini itu mau memancing keributan, pulang. Ya kan? Ini jelas-jelas orang yang kamu perintahkan. Kamu dari datang. Ngapain bedanya? Kenapa aku harus tanya intelijen Polresta? Kalau saya belum tadi sebut di sini Mulyono, itu rumahnya Jokowi. Itu temannya. Aku temanmu gitu. Teman yang temanmu. Aku pencinta Jokowi. Kamu sebut Jokowi Mulyono. Ini kan di sini pencinta Jokowi semua loh. Kamu sempat di sini ada yang menudai muka kamu viralkan begitu? Hah? Saya tak pulang, Pak. Pulang. Sulap mata lu. Berani sekali kamu kesini itu sudah ada mancing kerusuhan. Kita tahu semua. Sudah tahu di sini wilayahnya Pak Jokowi. Tahu di sini rumah saya dulu sering juga Pak Jokowi di sini. Untung nggak perlu dari tahu karena itu yang kamu minta. Saya dulu sering tampak. Aku nggak urusan juga kamu sampai pergi lah. Jangan pergi. Sampai pergi. Ini memancing kerusuhan. Kamu memancing kerusuhan bener. Memancing kerusuhan. Sudah. Saya akan ngomong sama ibu. Ibu datang ke sini silaturahmi baik, gitu ya. Tapi kami juga tahu latar belakang ibu selama ini apa? Orang-orang yang membenci Jokowi. Ibu kalian semua menarasikan kalimat kami silaturahmi. Orang benci silaturahmi yang Kalian dibenci. anggap itu salah. Kalian di sini sengaja mancing gitu loh. Iya kan? Untung kami tidak berpancing. Apalagi ada tempat dan sebagainya. Untung kami masih sopan semua. Ini sopan. Apa begini loh? Kalian ini kan latar belakangnya kan orang yang pembenci Jokowi. jangan diurus sama kita. Ya kan kalian. Iya, adik-adik kita nggak ngomong dari mulut kita ya. Jadi jangan. Oh ini datang sendiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi semuanya saja wabarakatuh. teman-teman yang kami hormati, para pecinta Jokowi, lovers yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Saya pada hari ini Sudarsono, Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada pagi hari luar biasa. Kita masyarakat umum pecinta Jokowi datang baik-baik, berangkat dengan baik-baik, dengan sumber daya baik-baik, tidak ada yang menyuruh karena kecintaan pada Pak Jokowi. Tapi ternyata apa yang terjadi pada pagi hari ini, banyak sekali barisan pembenci Jokowi secara bergelombang datang. Dan ini tidak terantisipasi. Jadi kami ingin menyampaikan kepada semuanya, pada masyarakat Indonesia, bahwa para pembenci Jokowi, mata hati mereka juga memang benar-benar sudah tertutup. Bahkan mereka datang ke sini itu memancing. Kita ada beberapa temuan dengan bukti handphone yang sudah saya rekam tadi. Ada seseorang datang pakai ikat kepala, hadiri Jokowi. Satu, jelas mereka adalah orang yang ingin terjadi sesuatu di sini. Kedua, juga ada datang lagi masyarakat dengan menanyakan, kebetulan mungkin karena mereka sudah tua, usur,
datang Pak di situ rumahnya Mulyono, akhirnya terjadi bentrok argumentasi dengan kita. Jelas di sini rumahnya Pak Jokowi. Kenapa mereka masih menyebut nama Mulyono? Mereka bahkan sekarang tambahan dari saya, masih banyak masyarakat ada dari Tangerang, bahkan Solo sendiri, dari berbagai daerah, orang-orang yang sudah terkondisi. Jadi ini kami serukan kepada para pecinta Jokowi yang ada di seluruh Indonesia, dalam dan luar negeri. Ya Allah, mari kalau memang kita mencintai Pak Jokowi, di sekitar kita, di lingkungan kita banyak sekali pembenci-pembenci yang demikian. Ini yang kita sampaikan. Mereka selama ini menarasikan dengan hoax. Yang benar dikatakan salah. Pak Jokowi yang benar mereka katakan salah. Contoh tadi juga mereka keluar keceplosan. Mosok mempermasalahkan pagar laut. Apakah hanya sekecil itu kita menentukan? Apakah pagar laut itu salahnya Pak Jokowi? Makanya tadi kita jawab. Seakan-akan kalau kucing mereka saja tidak bisa melahirkan, itu salahnya Pak Jokowi. Jadi memang sudah sedemikian. Jadi ini yang kami sampaikan nanti di YouTube dan sebagainya. Terima kasih ibu-ibu semua datang sendiri ya. Datang sendiri. Mereka juga masih menarasikan dengan berbagai pernyataan mereka. Data nggak ada ijazah tidak bisa ditunjukkan dan sebagainya. Saya juga ingin bertanya, mereka siap. Seakan-akan apapun kesalahan itu ditimpakan kepada Pak Jokowi. Kan kita nggak terima itu. Kita nggak terima itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Sudarsono, di mana nanti hari Minggu tanggal 20 malam kita akan digariskan ya. Tapi ku apakan dulu ya, ku terangkan dulu yang tadi ini ya. Jadi sebetulnya mereka ini sengaja ya. Mereka tahu sebetulnya. Mereka tahu untuk bahwasanya mereka itu nggak akan pernah bisa tembus ke rumah Bapak Joko Widodo. Mereka sudah perhitungkan itu. Karena apa? Karena ketika mereka datang ke sana, Bapak Joko Widodo tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Di situ sebetulnya mereka kalah telak. Itu makanya mereka kirim manusia-manusia kelas 3. Kelas ekonomi, kalau ibaratnya bus itu kelas ekonomi non toilet. Udah ekonomi non toilet lagi. Bayangkan kalian. Ya, jadi ini manusia-manusia ekonomi kelas ekonomi non toilet. Jadi sengaja mereka kirim orang ini biar tahu kalian ya. Kalau kalian lihat polanya ya, dan juga ya kalian lihat situasi di lapangan ya, ada orang di dalam yang untuk bertanya kepada Bapak Jokowi ya dengan alasan silaturahmi, tapi ada juga orang-orang di luar. Ada klaster yang lain yang berusaha ya untuk mengalihkan perhatian gitu loh ya. Kan di sana kan juga sudah hadir masyarakat pencinta Bapak Jokowi. Bukan cuma pembenci aja, pencinta Bapak Jokowi seperti BCL juga sudah ada di situ. Jadi mereka ini seolah-olah bagi tugas. Yang pertama yang masuk ke rumah Bapak Jokowi yang seolah-olah bersilaturahmi. Setelah itu ya klaster kedua ya, mereka ini kalau kalian perhatikan ada beberapa orang berseragam ya, mereka ini yang seolah-olah menyiarkan atau memprotes kepada media bahwa sebenarnya mereka ini banyak gitu loh ya. Itu dia. Baru klaster ketiga ini penyusup ya. Kalau kalian perhatikan ada beberapa orang ya dengan pakaian yang bisa dikatakan dicurigai ya, mencurigakan dengan ikat kepala Adili Jokowi ya, sengaja memancing kerusuhan. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya sejak pagi itu ada barisan-barisan pencinta Jokowi sudah ada. Mereka pancing kerusuhan. Jadi kalau misalnya terjadi clash ya, maka klaster kedua tadi yang memantau, yang merekam, yang mengambil dokumentasi, maka itu akan menjadi bahan atau materi mereka untuk menyiarkan kepada masyarakat bahwasanya Bapak Jokowi sudah meletakkan orang-orangnya untuk membantai orang-orang yang bertujuan untuk mempertanyakan ijazah Bapak Jokowi. Gitu dia ya. Tapi untung saja ya, pertama dari pihak kepolisian yang ku dengar ya, dari teman, dari sumber yang bisa dipercaya, Bapak kepolisian di sana tahu sebetulnya ya, ketika lansia-lansia itu diturunkan, maka bapak-bapak kepolisian itu hanya itu bandingannya 70-30. 70% itu polwan yang diturunkan, 30% itu polisi laki-laki, pria. Gitu dia. Karena apa ya, bisa dikatakan kalau polwan ini kan ya, masa itu kalau misalnya terjadi bentrokan itu ya namanya juga orang tua ya kan, nggak akan mungkin semacam sama perempuan kan, begitu kan. Dan juga kan dilihat juga situasi yang kebanyakan mama nggak jelas. Kok kau bilang mama nggak jelas, Bung? Nggak jelas umurnya. Tua-tua semua.
Iya, iya, iya. Aku kalau di situ jujur aja aku bilang, aku perhatikan mana yang pakai beda agak cantik ini. Tua semuanya. Kalian itu harusnya sebagai mama-mama tua ya. Kalian itu harusnya bisa apa namanya bersikap bijak gitu loh. Ngapain kalian ikut-ikutan di situ? Biar rusak pemandangan. Kalau aku pun contohnya di situ putar balik aku jadinya. Aku tengok, nggak jadilah berhadapan face to face tua-tua semua. Jadi kami yang menghalangi kalian itu jadi nggak semangat. Iya, iya, iya. Ya, tapi untungnya ini dibaca ya oleh pihak kepolisian sehingga polisi menurunkan hanya 70%, hanya 30% polisi, 70% itu polisi wanita ya. Itu menurut informasi yang ku dengar ya. Kalau ada bapak-bapak kepolisian yang mau mengkoreksi silakan koreksi opung parbelak ya. Setelah itu ya diuntungkan karena apa? Ada barisan-barisan seperti barisan Jokowi Lover yang memang betul-betul menjadi garda terdepan menjaga marwah Bapak Jokowi di Kota Solo. Ya. Itu dia ya. Jadi aku melihat sendiri ya Ketua Umum Jokowi Lover ya BSJL ya Barisan Sudarsono Jokowi Lover yaitu Bapak Sudarsono sendiri ya, beliau itu menjadi tameng terdepan ya menghalangi para perusuh-perusuh ini untuk membuat kerusuhan. Dan luar biasanya teman-teman di sana ya tidak terpancing untuk rusuh. Karena apa? Karena sudah ada niat-niat dari pihak sebelah ya untuk memancing kerusuhan. Karena apa? Ketika terjadi konflik inilah menjadi materi. Kan begitu. Inilah yang akan mereka siarkan. Ternyata kamu salah orang. Kamu salah orang. Kamu salah orang. Kalian kira Bapak Sudarsono itu nggak bisa baca situasi? Dibacanya situasi orang situ dia nggak aja. Iya, iya, iya. Aduh, makanya aku bilang coba bayangkan kalian ya, ditangkapnya lah satu orang ya. Satu orang ini bilang itu rumah Mulyono katanya, langsung ditangkapnya. Emosi dia. Apa kau bilang? Hah? Kamu bilang apa rumah Mulyono? Ini rumah Bapak Jokowi. Kamu barisan siapa? Ditantangnya lah bas tua bah, tapi nggak apa-apa lah tua sama tua. Memang harus tua menghadapi yang tua. Tapi gitu-gitu Bapak Sudarsono tua, kalian tengok itu jiwanya semangat muda. Jangan kalian tanya dibayar berapa Bung? Nggak ada aku dibayar. Asal apa dibayar. Ya. Baru ada lagi tuh ya, pakai baju aneh, celana aneh, tahu sendiri lagi, pakai ikat kepala tulisan Adili Jokowi. Salah tempat, kamu salah tempat. Itu kalinya itu. Kalau kau kemarin itu Adili Jokowi itu kemarin, waktu apa namanya demo Indonesia Gelap, kurang koordinasi kayak gini lah orangnya. Tanggal berapa ini bro? Salah tempat. Kamu salah tempat. Ada lagi mempersalahkan masalah apa? Ya, ada bapak-bapak pakai baju apa? Bapak Sudarsono, pernah datang ke Jabodetabek? Jabodetabek, pagar laut. Untunglah Bapak Sudarsono bijaksana, ya, disangganya. Pagar laut kalian bawa ke sini. Sekarang ku tanya sama kalian ke sini naik jalan tol, kalian pakai jalan tol. Itu siapa yang bikin? Diam nggak bisa menjawab, pulang orang itu semua. Untung aja opung parbela nggak di situ. Kalau di situ makin seru permainan. Itu dia, ya kan? Makanya aku bilang aduh ya. Jadi kita udah bisa pastikan ya bahwa sana manusia-manusia ini manusia brengsek semua ini. Masa diperalatnya orang tua, Bang? Iya. Dan aku dapat ini tadi, dikirimin langsung ini. Ada orang tua yang pakai tongkat, dikirim sama aku ini. Tolong dulu ya, orang tua yang tongkatnya ketinggalan hubungi panitia. Orang tua yang tadi datang ke rumah Bapak Jokowi katanya menggeruduk, ini tongkatnya ketinggalan ini. Ini harus kembalikan ke panitia karena tinggal sebelah. Kalau cuma dua, biar kalau ada dua ini saya pasang biar aku yang pakai. Ya tolong dulu ya. Jadi nggak usah kita perdebatkan lagi. Jadi kita sudah bisa simpulkan lah kalau mereka ini semuanya pengecut.
orang-orang yang berusaha ya mencari panggung tidak pada tempatnya. Itu dia. Dan tahu enggak kalian, menurut informasi Bapak Joko Widodo sudah memanggil semua tim kuasa hukumnya untuk datang ke Kota Solo, dan Bapak Joko Widodo sudah mulai betul-betul mulai marah ya, dan ini harus ditempuh secara hukum. Inilah yang dibaca Rismon dan kawan-kawan, makanya mereka nggak datang ke rumah Bapak Jokowi. Tapi jejak digital ada. Ya, undang-undang ITE ya, ITE informasi apa ITE? Apa itu? Ya, pokoknya sorry yang ngeblank kurang sehat ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini udah dibaca sama mereka. Tapi ingat, jejak digital yang kalian itu memfitnah Bapak Jokowi, ijazah palsu, hati-hati kalian. Hati-hati. Karena udah kuhitung ini bakalan ada 3 orang ini yang mati di penjara. Kejam kali pun disiksa pun. Bukan disiksa, sisa umurnya sebentar lagi ya. Kami udah tahu pun siapa yang 1 orang itu pun. Kalau yang 2 orang itu pun siapa pun. Gak perlu kalian tahu siapa yang 2 orang. Yang penting 1 orang itu udah jelas kalian tahu kan. Gak perlu kusebutkan. Aduh, ya kita lihat nanti ya, Rismon, hati-hati kau. Kau bilang katanya Kapolri, kau takut Kapolri Tito Karnavian itu takut sama saya. Tapi ingat, Kapolrinya sekarang bukan Tito Karnavian. Kalaupun ada masalahmu pribadi dengan Tito Karnavian, urusanmu itu. Yang penting sekarang Kapolrinya bukan Tito Karnavian. Tapi jujur aja aku bilang ini, Bapak Listio Sigit ini terlalu sabar orangnya. Tolonglah dulu Pak itu Pak. Aduh, diurus dulu itu. Aduh, panci lagi. Pancinya Bu, pancinya Pak. Tunai bisa, kredit bisa. Mau ukuran 16 ada, 24 ada, ukuran 30 juga ada. Tergantung dengan permintaan Bapak Ibu. Iya. Tenang Bapak Ibu, ini bukan uang negara ya. Aduh. Siapa Bung? Nggak tahu ya. 1 kandang kemarin itu sempat sama si kolor merah. Si kolor merah. Aduh, jujur aja capek aku membahas orang ini, tapi semangat. Jadi kita sudah lihat ya, pengecut itu nggak berani datang. Iya. Kalau aku katakan kemarin dari 11 paling cuma 5 yang datang, ini sama sekali nggak ada yang datang. Dari antara mereka itu, aduh, ternyata lebih parah. Lebih parah dari yang kusangkakan. Jadi siap-siap ya. Kalian Rismon, Dokter Tipa apa segala macam ya. Kalau sampai berkor-kor lagi kalian masa jasa palsu, udah gampang kami menjawabnya. Pengecut. Ke rumah Jokowi nggak datang, banyak kali ceritamu pengecut. Gitu kan aja lagi ya kan. Bikin tagar Rismon pengecut. Bikin tagar ya kan. Apa namanya? Siapa nak Roy Surya pengecut. Masa bilang, kalau dibilang katanya ada kegiatan, masa semuanya ada kegiatan? Aduh, ya. Jadi tolong dulu ya untuk anak-anak yang bapak-bapaknya tadi sama kakek-kakeknya itu apa namanya datang ke tempat rumah Bapak Jokowi dulu. Pastikan dulu nyampe ke rumah. Pastikan dulu apakah mereka nyampe di rumah dengan selamat. Iya. Pastikan dulu ya. Pastikan. Kalau ada di antara kalian yang tongkatnya ketinggalan ada sama Bung Parbella. Ini ada nomornya Bung Parbella, minta tongkatnya itu. Biar ku kirim. Iya. Tapi ongkir kalian nanggung. Tanggung sendiri ongkir. Oke, jadi itu dulu dari Bung Parbella. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah pembahasan atau komentar Opung Parbella tentang video yang kemarin tanggal 16, nah itu di kawasan atau di daerah Solo, yaitu tepatnya di kediaman Bapak Joko Widodo. Dan di situ ada BSJL
dan yang lain-lainnya. Dan juga para lansia dan emak-emak yang mempertanyakan yaitu ijazah palsu, nggak taunya pulang tangan kosong. Gimana menurut pendapat teman-teman? Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.